Upaya meningkatkan derajat kesehatan warga lanjut usia terus dilakukan di Kabupaten Bovendigul. Dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul pada agenda penyampaian rencana KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Bovendigul menyatakan bahwa penyusunan KUA PPAS bertujuan menyepakati kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD 2026. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggil dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Senin 22 Desember 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Upaya meningkatkan derajat kesehatan warga lansia terus dilakukan di Kabupaten Bovendigul. Jemaat Gereja Betel Tanah Merah bersama Puskesmas Tanah Merah berkolaborasi menggelar kegiatan posyandu lansia sebagai bagian dari pelayanan kesehatan preventif dan promotif bagi para lansia. Posyandu lansia merupakan salah satu program kerja wadah kategorial Gereja Jemaat Betel Tanah Merah. Pada pelaksanaan kali ini, kegiatan digelar di Aula Gereja Betel. Posyandu lansia ini dilaksanakan bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Merah, di mana seluruh pelayanan medis mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga penyediaan obat-obatan sepenuhnya ditangani oleh pihak Puskesmas. Peserta posyandu lansia tidak hanya berasal dari Jemaat Betel Tanah Merah, tetapi juga dari Jemaat Rehobot, Jemaat Immanuel Kilometer 3, serta masyarakat umum di sekitar gereja. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 40 orang lansia yang telah terdata. Wakil Ketua 1 Jemaat Betel Tanah Merah, Arianus Unip Laita, menjelaskan bahwa posyandu lansia ini dibentuk sebagai upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bagi umat lanjut usia agar tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Setelah beberapa tahun yang lalu, kami mencoba untuk posyandu ini karena kebutuhan umat yang sudah lanjut usia supaya tidak jauh-jauh pergi ke mana-mana dan memantau kesehatan umat sehingga kita bisa paham umat yang usia dalam kondisi kesehatan tidak, ini memang secara sinode kita sudah ada bidang pelayanan lanjut usia. Cuman setiap jemaat belum tentu bisa karena belum tentu di setiap jemaat itu ada lansianya. Nah, kebetulan waktu itu kita belum punya anggota lansia atau belum punya wadah pelayanan lansia, tetapi inilah salah satu program dari wadah lansia sehingga jemaat mengambil alih. Sebelum ada wadah lansia sudah dibentuk kegiatan program posyandu lansia untuk mulai kegiatan ya, jadi posyandu kita ini tidak khusus untuk Jemaat Betel. Kami juga menerima masyarakat sekitar jemaat yang juga datang untuk pemeriksaan, termasuk dari jemaat-jemaat Rehobot. Menurutnya, program posyandu lansia merupakan bagian dari pelayanan sinode yang kemudian diimplementasikan di tingkat jemaat melalui wadah pelayanan lansia. Karena belum semua jemaat memiliki posyandu lansia, maka jemaat-jemaat lain bergabung dalam kegiatan yang dilaksanakan di Jemaat Betel Tanah Merah. Arianus juga menambahkan kolaborasi dengan Puskesmas Tanah Merah sangat penting, karena posyandu lansia merupakan bagian dari program pemerintah yang pelaksanaannya dapat disinergikan dengan program pelayanan gereja. Antusiasme peserta lansia terhadap kegiatan ini cukup tinggi, meskipun kehadiran terkadang terkendala oleh jadwal kerja dan belum tersampaikannya informasi secara merata. Saat ini jumlah peserta lansia yang terdata lebih dari 40 orang.
Melalui kegiatan Posyandu Lansia ini, jemaat berharap program dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan membantu para lansia dalam memantau kondisi kesehatan, mengatur pola hidup, serta meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan lanjut usia, Wadah Kategorial Jemaat Betel Tanah Merah kembali melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia. Kegiatan ini digelar di Aula Gereja Betel Tanah Merah dan dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Puskesmas Tanah Merah. Kegiatan Posyandu Lansia yang dilaksanakan di Jemaat Betel Tanah Merah ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak gereja dan Puskesmas Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Kolaborasi ini bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada para lansia melalui pemeriksaan rutin dan edukasi kesehatan. Dokter Puskesmas Tanah Merah, Noberta Guyop, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan lansia merupakan salah satu indikator program kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari 12 indikator tersebut, pelayanan terhadap lansia menjadi salah satu fokus utama. Puskesmas Tanah Merah saat ini membina 7 posyandu lansia yang tersebar di beberapa kampung, seperti Kampung Sukanggo, Kampung Persatuan, Mawan, serta kelompok-kelompok kategorial termasuk di Jemaat Betel Tanah Merah. Pihak gereja berperan dalam menyediakan tempat dan kader, sehingga pelayanan kesehatan lansia dapat berjalan dengan baik. Salah satu program kesehatan atau ada beberapa indikator yang ditetapkan dari kementerian, ada 12 indikator ya. Salah satunya itu adalah pelayanan terhadap lansia. Nah, sehingga kita di Puskesmas ini kami punya 7 pos lansia. Nah, itu dari bertempat di Kampung Sukanggo, kemudian Kampung Persatuan, di Mawan, maupun ada juga yang dari kelompok-kelompok kategorial. Nah, salah satunya di Betel sini kita kerjasama dari pihak gereja untuk menyediakan tempat, gereja juga punya kader, sehingga pelayanan lansia ini dapat berjalan. Jadi kita saling kerjasama. Untuk pelayanan kesehatan lansia ini yang pertama adalah kita datang untuk mengecek kondisi dari pasien-pasien lansia yang datang. Jadi bukan hanya lansia yang sakit saja, tetapi yang sehat juga wajib datang untuk kontrol seperti itu. Kontrol dalam hal ini ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, nah seperti begitu. Kemudian ada konsultasi kesehatan bersama dokter. Nah, sehingga di situ ketika ada kendala, misalnya dalam hal hasil pemeriksaan yang tidak normal, ya kita tetap memberikan edukasi, dokter tetap memberikan edukasi dan memberikan pengobatan. Dan selanjutnya bulan depan lagi harus datang. Dalam pelayanan Posyandu Lansia, petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan, baik bagi lansia yang sakit maupun yang masih sehat. Pemeriksaan meliputi cek gula darah, kolesterol, dan asam urat, serta konsultasi langsung dengan dokter. Apabila ditemukan hasil pemeriksaan yang tidak normal, petugas memberikan edukasi kesehatan dan pengobatan yang diperlukan, serta menganjurkan lansia untuk rutin melakukan kontrol. Dokter juga menegaskan bahwa kolaborasi antara fasilitas kesehatan dan lembaga keagamaan memiliki manfaat besar. Melalui gereja dan lembaga keagamaan lainnya, informasi kesehatan dapat disampaikan dengan lebih efektif kepada masyarakat. Selain gereja Betel, kerjasama serupa juga dilakukan dengan gereja-gereja lain serta lembaga keagamaan lintas umat. Melalui kegiatan ini diharapkan para lansia semakin sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat dan rutin memeriksakan kesehatan. Puskesmas menekankan bahwa pelayanan posyandu lansia bertujuan untuk pencegahan agar lansia terhindar dari komplikasi penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan asam urat, sehingga kualitas hidup lansia dapat tetap terjaga dengan baik. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan pentingnya peran strategis organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah melalui kegiatan penguatan kapasitas gabungan organisasi wanita tahun 2025.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas organisasi wanita, memperkuat kolaborasi, serta melahirkan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Mewakili Bupati Bovendigul, staf ahli bidang ekonomi dan keuangan, Jeffrey Hani Ishak Nirahua, secara resmi membuka kegiatan penguatan kapasitas gabungan organisasi wanita Kabupaten Bovendigul tahun 2025. Dalam sambutannya, Jeffrey Nirahua menyampaikan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan peningkatan kapasitas organisasi perempuan. Dirinya menegaskan bahwa gabungan organisasi wanita memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, GOW bukan hanya wadah berhimpunnya organisasi-organisasi perempuan, tetapi juga merupakan kekuatan sosial yang menjadi mitra penting pemerintah dalam peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan nilai-nilai sosial di masyarakat. Lebih lanjut, Jeffrey Nirahua menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi wanita. Oleh karena itu, gabungan organisasi wanita diharapkan terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya di bidang pendidikan keluarga, kesehatan, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Jeffrey Nirahua juga mendorong seluruh organisasi perempuan untuk tertib administrasi, termasuk memastikan legalitas dan pendaftaran organisasi secara resmi, sehingga ke depan dapat memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah daerah. Di akhir sambutannya, Jeffrey Nirahua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus gabungan organisasi wanita serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini, dan berharap kegiatan penguatan kapasitas ini dapat membawa manfaat nyata dan menjadi langkah awal dalam memperkuat peran organisasi perempuan dalam pembangunan Kabupaten Bovendigul. Organisasi wanita bukan hanya wadah berhimpun organisasi-organisasi wanita, tetapi juga merupakan kekuatan sosial yang mampu menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi wanita. Oleh karena itu, saya mendorong gabungan organisasi wanita agar terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan keluarga, kesehatan, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan perempuan. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus gabungan organisasi wanita, panitia, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi awal penguatan peran organisasi wanita dalam mendukung pembangunan di Kabupaten. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya.
menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Wakil Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Bovendigul dalam rapat paripurna penyampaian rencana KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRK dan tim anggaran pemerintah daerah sebagai pedoman penyusunan APBD 2026. Dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas diterimanya dokumen KUA PPAS sebagai dasar pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRK dan tim anggaran pemerintah daerah. Dalam membacakan sambutan Bupati, Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus mengatakan, mewakili pemerintah Kabupaten Bovendigul mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan terhormat yang telah berkenan menerima penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Yang nantinya setelah agenda penerimaan ini akan dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bersama tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah lainnya. Hasil daripada ini kemudian nantinya akan disepakati untuk menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Wakil pemerintah Kabupaten Bovendigul, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang terhormat yang telah berkenan menerima penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang nantinya setelah agenda penerimaan ini akan dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul bersama tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah lainnya. Hasil daripada ini yang kemudian nantinya akan disepakati untuk menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Lebih lanjut, Wakil Bupati menambahkan bahwa penyusunan dokumen anggaran APBD tahun anggaran 2026 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Ia menjelaskan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang disampaikan tersebut masih akan mengalami penyempurnaan melalui pembahasan bersama DPRK. Oleh karena itu, atas berbagai hal yang dinilai masih menjadi kekurangan dalam rancangan ini, kiranya dapat dipahami dan disikapi secara baik oleh pimpinan dan anggota DPRK untuk dilakukan koreksi, perbaikan, serta penyempurnaan secara bersama-sama. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa penyesuaian-penyesuaian khususnya terhadap besaran pagu anggaran yang tertuang dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026 akan diselaraskan dengan alokasi transfer daerah yang diterima oleh Kabupaten Bovendigul. Plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang kami serahkan ini tentu masih akan mengalami perbaikan melalui pembahasan bersama Dewan Terhormat. Oleh karena itu, atas berbagai hal yang dinilai sebagai kekurangan dalam rancangan ini, kiranya dapat dipahami dan disikapi secara bijak oleh Bapak Ibu Dewan yang terhormat untuk dilakukan koreksi atau perbaikan serta penyempurnaan secara bersama-sama, khususnya penyesuaian terhadap besaran pagu anggaran
tertuang dalam rancangan 2 PPS tahun 2026 sesuai dengan alokasi transfer daerah yang kita dapatkan. Melalui pembahasan yang konstruktif dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap penyusunan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan tepat waktu, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Saudara dong semua, kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 disusun dengan mengacu pada asumsi makroekonomi daerah, kemampuan fisikal, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, guna menjamin kesinambungan pembangunan dan pemenuhan prioritas belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menetapkan kebijakan umum anggaran KUA APBD tahun anggaran 2026 yang memuat asumsi makroekonomi, proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat, serta menitik beratkan pada kemampuan fiskal, pertumbuhan ekonomi, serta prioritas belanja daerah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan, kebijakan umum anggaran KUA APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 meliputi asumsi makroekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi yang ada, serta permasalahan aktual yang berkembang. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menyelaraskan antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran yang ada, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indikator ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya menjamin keberlanjutan proses pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, bahkan di tingkat kabupaten kota. Lebih lanjut, ia menambahkan kebijakan umum anggaran KUA APBD Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 meliputi asumsi makroekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi yang ada, serta permasalahan aktual yang berkembang. Marlinus juga menegaskan kebijakan umum ini diharapkan dapat menyelaraskan antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran yang ada, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indikator ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan, dan langkah kebijakan dalam upaya menjamin keberlanjutan proses pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, bahkan di tingkat kabupaten kota. Kebijakan umum anggaran KUA APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2026 meliputi asumsi makroekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi yang ada, serta permasalahan aktual yang berkembang. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menyelaraskan antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran yang ada, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, indikator ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan, dan langkah kebijakan dalam upaya menjamin keberlanjutan proses pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi. Wakil Bupati juga mengungkapkan kebijakan belanja daerah diharapkan dapat mendukung target pencapaian belanja daerah yang dilaksanakan dengan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pusat maupun di daerah pada tahun 2026. Belanja daerah ini selain digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai
pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, serta kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Selain itu, ia juga mengatakan kebijakan belanja daerah juga wajib mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan belanja mandatori seperti fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengawasan dengan alokasi minimal 20%. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul pada agenda penyampaian rencana KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026, Wakil Bupati Bovendigul menyatakan bahwa penyusunan KUA PPAS bertujuan menyepakati kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah serta menjadi pedoman penyusunan RAPBD 2026. Secara umum, penyusunan KUA PPAS 2026 bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan DPRK terkait kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, sekaligus menjadi pedoman perencanaan dan penganggaran bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan, secara umum penyusunan kebijakan umum, anggaran dan prioritas dan pelaporan anggaran sementara tahun anggaran 2026 bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul atas kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi mendasar dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2026 dan sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan prioritas dan pelaporan anggaran sementara PPAS APBD tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Secara umum, penyusunan kebijakan umum, anggaran dan prioritas dan pelaporan anggaran sementara tahun 2026 bertujuan untuk 1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bovendigul tahun 2026. Yang kedua, sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan prioritas dan pelaporan anggaran sementara PPAS APBD tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Lebih lanjut, Wakil Bupati menambahkan secara umum penyusunan kebijakan umum, anggaran dan prioritas, dan pelaporan anggaran sementara tahun 2026 bertujuan menjadi arah pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bovendigul dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2026. Diharapkan melainkan tahapan ini akan mengarah alokasi sumber daya keuangan daerah untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pembangunan Bovendigul di tahun 2026. Keberhasilan mencapai kesepakatan di tahapan ini diharapkan dapat memperlancar proses pembahasan RAPBD nantinya dan memastikan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menyatakan persetujuan terhadap rencana peraturan daerah perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah. Persetujuan tersebut disampaikan melalui pendapat akhir kepala daerah yang dibacakan Wakil Bupati Bovendigul dalam rapat paripurna DPRK setelah melalui pembahasan tingkat pertama yang bersifat penyelarasan guna penyempurnaan muatan substansi Raperda serta menandai selesainya pembahasan tingkat pertama sekaligus komitmen pemerintah daerah terhadap tertib pembentukan perangkat daerah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam membacakan pendapat akhir kepala daerah mengatakan memperhatikan bahwa telah dilakukan pembahasan tingkat pertama terhadap Raperda pembentukan produk hukum daerah dan Raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah hanya bersifat penyelarasan dan menyamakan persepsi dalam muatan Raperda. Walaupun dalam pembahasan tentunya terdapat saran dan pendapat beberapa muatan substansi dalam Raperda. Hal ini tentunya bertujuan guna menyempurnakan Raperda pembentukan produk hukum daerah dan Raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Raperda pembentukan produk hukum daerah dan Raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah hanya bersifat penyelarasan dalam menyamakan persepsi dalam muatan Raperda. Walaupun dalam pembahasan tentunya terdapat saran dan pendapat beberapa muatan substansi dalam Raperda. Hal ini tentunya bertujuan guna penyempurnaan Raperda pembentukan produk hukum daerah dan Raperda perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari tahapan pembahasan tersebut, pemerintah daerah akan menempuh proses administrasi sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 80 tahun 2015 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018. Pemerintah daerah melalui bagian hukum Setda akan mengajukan permintaan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan melalui Biro Hukum Setda Provinsi Papua Selatan sebagaimana dasar penetapan dan pengundangan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bovendigul menyetujui rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul, saya menyatakan setuju terhadap satu, rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Dua, rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pembentukan produk hukum daerah. Ketiga, rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selain itu, Wakil Bupati Marlinus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Bovendigul, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRK yang telah melakukan pembahasan bersama tim asistensi pemerintah daerah secara konstruktif dan sinergis. Persetujuan terhadap Raperda ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama DPRK dalam mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang tertib, efektif, dan sesuai dengan regulasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya terhadap perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan melalui penyusunan rencana awal RPJMD 2025-2029 yang disusun sesuai amanat undang-undang, serta telah melalui pembahasan bersama DPRK guna menyempurnakan dokumen perencanaan daerah. Penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pembangunan 5 tahunan yang memuat visi misi serta arah kebijakan daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam membacakan pandangan akhir pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2025-2029, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan bahwa penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2005-2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2025-2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja.
Selain itu, Marlinus juga menambahkan bahwa penyusunan RPJMD 2025-2029 juga mengacu pada Inmendagri 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029, di mana suatu daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pemerintah daerah dalam hal ini wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN dan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJDP. Lebih lanjut, Marlinus menegaskan dalam penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029 telah dilakukan pembahasan antara tim asistensi pemerintah daerah BP4D dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRK terhadap rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029, di mana dalam substansi muatan terhadap visi dan misi kepala daerah tentunya terdapat saran, masukan, dan pendapat. Hal ini bertujuan guna penyempurnaan dalam penyusunan dokumen rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029. Dalam penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 telah dilakukan pembahasan antara tim asistensi pemerintah daerah BP4D dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRK terhadap rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, di mana dalam substansi muatan terhadap visi dan misi kepala daerah tentunya terdapat saran, masukan, dan pendapat. Hal ini bertujuan guna penyempurnaan dalam penyusunan dokumen rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025. Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRK, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda, yang telah bersama-sama dengan tim asistensi melakukan pembahasan terhadap rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029 guna dilakukan penyempurnaan dan dibawa ke tahap selanjutnya. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, kup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.